24038 dari SI Reguler 5B Kampus Indralaya. Pada video ini saya akan menjelaskan pertama, mengenai organisasi tata kelola proyek dan tabel estimasi anggaran proyek. Kedua, kesimpulan-kesimpulan dari materi yang telah diberikan. Langsung saja ke videonya. Berikut ini merupakan organisasi tata kelola dari sistem informasi penjualan online pada toko sandi komputer. Pada bagian atas terdapat project leader dari sistem informasi penjualan online pada toko sandi komputer. Di bawahnya terdapat 6 manajer, di antaranya manajer investigasi awal, manajer analisis masalah, manajer analisis kebutuhan, manajer desain, manajer konstruksi, dan manajer implementasi. Pada manajer investigasi awal memiliki staff interviewer, staff supporting, staff administrator, dan technical writer, dan memiliki tenaga ahli, bisnis analis, administrasi keuangan, dan konsultan keuangan. Pada manajer analisis masalah, staffnya terdiri dari interviewer, staff supporting, staff administrator, surveyor, technical writer, dan tenaga ahlinya adalah bisnis analis. Selanjutnya, manajer analisis kebutuhan memiliki staff sekretaris, staff supporting, staff administrator, dokumenter, dan technical writer. Lalu tenaga ahlinya bisnis analis dan sistem analis. Pada manajer desain, staffnya technical writer dan staff supporting. Tenaga ahlinya database administrator dan sistem analis. Pada manajer konstruksi memiliki staff technical writer, staff supporting, staff administrator, dan tenaga ahli network engineer, sistem integrator, programmer, database administrator, web design, sistem tester, dan application integrator. Yang terakhir, manajer implementasi memiliki staff administrator dan staff supporting, dan tenaga ahli sistem tester, programmer, dan database administrator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel estimasi anggaran proyek dengan judul Proyek Sistem Informasi Penjualan Berbasis Online pada Toko Sandi Komputer. Sasaran proyeknya yaitu customers dari toko sandi komputer. Tujuan proyek untuk meminimalkan waktu proses penjualan dan untuk meningkatkan volume penjualan sehingga pendapatan perusahaan dapat meningkat. Metode pengembangan yang digunakan yaitu metode SDLC atau System Development Life Cycle. Total anggaran proyek sebesar Rp50.825.000. Berikut ini tabelnya. Nomor 1, aktivitas melakukan wawancara dengan pemilik dan customers toko sandi komputer. SDM yang terlibat yaitu interviewer dengan jumlah 2 orang, lama hari kerja 2 hari, total bayar SDM Rp600.000. Peralatan yang diperlukan alat perekam wawancara sebanyak 1 buah, total bayar Rp150.000. Lalu ATK atau alat tulis kantor sebanyak 1 paket dengan harga Rp175.000. Biaya perjalanan dinas yaitu sewa mobil selama 2 hari dengan total bayar Rp800.000. Jadi total keseluruhannya Rp1.550.000 dan Rp175.000. Nomor 2, aktivitas mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara pada toko sandi komputer. SDM yang terlibat staff supporting dengan jumlah 1 orang dan lama hari kerja 1 hari. Jadi total bayar SDM Rp150.000. Peralatan yang diperlukan 1 paket ATK seharga Rp175.000. Jadi total keseluruhan Rp325.000. Nomor 3, mengidentifikasi proses sistem informasi yang terjadi di toko sandi komputer. SDM yang terlibat bisnis analis sebanyak 1 orang dengan lama 2 hari kerja, total bayar SDM Rp400.000. Yang kedua, staf administrator dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 hari, dan total bayar SDM Rp300.000. Peralatan yang diperlukan yaitu alat tulis kantor sebanyak 1 paket dengan harga Rp175.000. Total keseluruhan yaitu Rp575.000 dan Rp300.000. Nomor 4, menganalisis permasalahan pada sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat bisnis analis sebanyak 2 orang dengan lama 2 hari kerja dan total bayar SDM Rp800.000. Yang kedua, staf administrator dengan jumlah 1 orang dan lama hari kerja 2 hari. Total bayar SDM Rp300.000. Peralatan yang diperlukan yaitu alat tulis kantor sebanyak 1 paket seharga Rp175.000. Jadi total keseluruhan Rp975.000 dan Rp300.000. Nomor 5, membuat estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat, yang pertama administrasi keuangan sebanyak 1 orang dan lama hari kerja 2 hari. Total bayar SDM adalah Rp200.000. Yang kedua, konsultan keuangan sebanyak 1 orang selama 2 hari, jadi total bayarnya Rp240.000. Yang ketiga, staf administrator sebanyak 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari
dan total bayar 300.000. Peralatan yang diperlukan yaitu satu paket ATK seharga 175.000. Jadi total keseluruhannya 375.000. Yang keenam, membuat dokumentasi akhir dari hasil investigasi awal. SDM yang terlibat, yang pertama staff supporting dengan jumlah 1 orang dan lama hari kerja 1 hari dengan total bayar 150.000. Yang kedua, technical writer dengan jumlah 1 orang dan lama hari kerja 1 hari dengan total bayar 100.000. Peralatan yang digunakan yaitu alat tulis kantor sebanyak 1 paket seharga 175.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 325.000 dan 100.000. Yang ketujuh, menelusuri detail masalah dan mempelajari hasil identifikasi awal. SDM yang terlibat yaitu bisnis analis sebanyak 1 orang dan lama hari kerja 2 hari. Total yang dibayar 200.000. Peralatan yang digunakan adalah alat tulis kantor sebanyak 1 buah seharga 175.000. Jadi total dari keseluruhannya 375.000. Nomor 8, aktivitas melakukan observasi untuk menganalisis masalah sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat yaitu interviewer, surveyor, dan staf administrator. Total bayar SDM-nya yaitu 300.000, 400.000, dan 300.000. Peralatan yang digunakan yang pertama ATK sebanyak 1 paket seharga 175.000 dan alat perekam video seharga 200.000. Jadi total keseluruhannya 475.000, 600.000, dan 300.000. 9. Aktivitas membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah pengembangan sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat, yang pertama staff supporting, yang kedua technical writer. Total bayar SDM-nya 150.000 dan 200.000. Peralatan yang digunakan yaitu ATK sebanyak 1 buah seharga 175.000. Jadi total keseluruhannya 325.000 dan 200.000. Nomor 10, mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat, pertama project manager, total bayar SDM 600.000. Yang kedua sistem analis dengan total bayar 400.000. Peralatan yang digunakan yaitu ATK seharga 175.000. Jadi total keseluruhannya 775.000 dan 400.000. 11. Aktivitas melaksanakan pertemuan dengan pengelola toko sandi komputer untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi. SDM yang terlibat, yang pertama sekretaris, total bayar 150.000. Yang kedua project manager, total bayar 300.000. Yang ketiga bisnis analis, total bayar 200.000. Yang keempat sistem analis, total bayar 200.000. Yang kelima dokumenter, total bayar SDM 100.000. Peralatan yang digunakan yang pertama laptop sebanyak 1 buah seharga 5 juta rupiah. Yang kedua ATK sebanyak 1 paket seharga 150.000 dan yang ketiga proyektor seharga 2 juta. Perjalanan dinas selama 1 hari dengan menyewa mobil seharga 400.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 5.550.000, 450.000, 2.200.000, 200.000, dan 100.000. 12. Membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi. SDM yang terlibat staff supporting, technical writer, dan staff administrator. Total bayar SDM-nya 300.000, 200.000, dan 300.000. Peralatan yang digunakan yaitu ATK sebanyak 1 paket seharga 175.000. Jadi total keseluruhannya 475.000, 200.000, dan 300.000. Yang ketiga, membuat desain logika struktur penyimpanan data atau ERD untuk sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat, yang pertama sistem analis, kedua database administrator, yang ketiga technical writer. Total bayar SDM 400.000, 400.000, dan 200.000. Peralatan yang digunakan yaitu software, Draw.io sebanyak 1 buah. Total keseluruhannya 400.000, 400.000, dan 200.000. 14. Membuat desain diagram kebutuhan fungsional use case diagram untuk sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat yaitu sistem analis dan technical writer dengan total bayar 200.000 dan 100.000. Peralatan yang digunakan yaitu software Draw.io sebanyak 1 buah. Jadi total keseluruhannya 200.000 dan 100.000. 15. Membuat desain interface untuk sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat sistem analis dan technical writer. Total bayar SDM 200.000 dan 100.000. Peralatan yang digunakan yaitu software Adobe XD dengan harga 180.000. Jadi total keseluruhannya 380.000 dan 100.000. 16. Membuat dokumentasi hasil akhir desain sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat staff supporting dengan total biaya 150.000. Peralatan yang digunakan ATK seharga 175.000. Jadi total keseluruhannya 325.000. 17. Membuat user interface sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat programmer,
web designer, sistem tester, dan staf administrator. Total biaya SDM 900.000, 750.000, 450.000, dan 450.000. Peralatan yang digunakan yaitu software Adobe XD seharga 180.000. Jadi total bayar keseluruhannya 1.080.000, 750.000, 450.000, dan 450.000. 18. Membuat database sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat programmer, database administrator, sistem tester, dan staf administrator. Total biaya SDM yaitu 1.800.000, 600.000, 450.000, dan 450.000. Peralatan yang digunakan yaitu software MySQL sebanyak 1 buah seharga 195.000. Jadi total keseluruhannya 1.995.000, 600.000, 450.000, dan 450.000. 19. Membuat coding proses sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat programmer, sistem tester, dan staf administrator. Total bayar SDM 3 juta, 1.500.000, dan 750.000. Peralatan yang digunakan software Visual Studio Code sebanyak 1 buah, lalu laptop seharga 5 juta rupiah. Jadi total keseluruhannya 3 juta, 6.500.000, dan 750.000. 20. Mengintegrasi user interface, database, dan proses sistem pada sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat yaitu application integrator dan staf administrator. Total bayar SDM 1.500.000 dan 450.000. Peralatan yang digunakan laptop seharga 5 juta, software MySQL seharga 195.000, dan hosting 150.000. Jadi total keseluruhannya 5.300.000, 645.000, dan 150.000. Nomor 21. Melakukan uji coba sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat staf administrator, staf supporting, dan sistem tester. Total bayar SDM ketiganya 150.000. Peralatan yang digunakan yaitu laptop toko. Jadi total keseluruhan ketiganya 150.000. 22. Membuat dokumentasi, instalasi, dan konfigurasi sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat staf supporting dan technical writer. Total biaya SDM 150.000 dan 100.000. Peralatan yang digunakan ATK sebanyak 1 buah seharga 175.000. Jadi total keseluruhannya 325.000 dan 100.000. Nomor 23. Melakukan implementasi testing program sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat sistem tester, programmer, dan staf administrator. Total bayar SDM 150.000, 300.000, dan 150.000. Peralatan yang digunakan yaitu laptop sebanyak 1 buah seharga 5 juta dan total keseluruhannya 5 juta, 150.000, 300.000, dan 150.000. 24. Melakukan konversi sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat yaitu database administrator dan programmer. Total bayar SDM keduanya 300.000. Peralatan yang digunakan yaitu ATK seharga 175.000 dan laptop toko. Jadi total keseluruhannya 475.000 dan 300.000. Nomor 25. Melakukan tes pada sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat adalah sistem tester dengan harga 150.000. Peralatan yang digunakan alat tulis kantor seharga 175.000. Jadi total keseluruhannya 325.000. Nomor 26. Melakukan training sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat staf supporting seharga 150.000. Peralatan yang digunakan yaitu ATK seharga 175.000 dan total keseluruhannya 325.000. Yang terakhir, nomor 27, membuat dokumentasi implementasi sistem informasi toko sandi komputer. SDM yang terlibat staf administrator dengan lama hari kerja 1 hari, banyak 1 orang, dengan total bayar SDM 150.000. Peralatan yang digunakan adalah alat tulis kantor sebanyak 1 paket seharga 175.000. Jadi total keseluruhannya 325.000. Kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Terdapat alasan penyebab pengembangan proyek sistem informasi. Yang pertama, timbul permasalahan. Permasalahan tersebut seperti sistem yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, jadi operasinya tidak efisien, terdapat kesalahan dalam memproses hasil, dan manfaat yang diperoleh juga berkurang. Lalu perkembangan organisasi. Berhubungan dengan kebutuhan informasi yang lebih baik dan luas, jumlah data yang diolah meningkat, dan perubahan prosedur, maka dibutuhkan pengembangan sistem informasi yang baru. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Ketiga, adanya instruksi perubahan. Instruksi ini berasal dari dalam
atau luar organisasi yang melihat peluang dalam mengembangkan sistem informasi yang baru. Keempat, adanya perkembangan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang baru, maka dapat menjadi alasan pengembangan sistem informasi yang baru agar sistem yang digunakan dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kebijakan pengembangan sistem informasi. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak atau top manajemen karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan atau masalah. Selanjutnya, konsep manajemen proyek yang menekankan pada 3 faktor. Yang pertama, faktor manusia yang berhubungan dengan kesiapan organisasi perangkat lunak atau sistem informasi dalam menyelesaikan masalah. Faktor yang kedua, masalah yang diperlukan untuk mengidentifikasi objektivitas dan ruang lingkupnya. Yang ketiga, faktor proses yang memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan sistem yang baru. Kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Tujuan dari perencanaan proyek sendiri adalah memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Terdapat 2 jenis perencanaan proyek, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis terfokus pada pencapaian sasaran dan tujuan bisnis dalam jangka panjang, sedangkan perencanaan operasional dirancang dengan lebih rinci yang menjabarkan perencanaan strategi. Berisi perencanaan lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan biaya atau anggaran, dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Lalu, dalam menentukan aktivitas kerja, perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan, dan metode tersebut harus sesuai dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi. Dalam pengelolaan proyek digunakan alat bantu pengelolaan seperti diagram WBS, Project Network Diagram, program evaluation dan review, serta alat bantu lainnya. Selanjutnya, metode-metode pengembangan sistem informasi yang dapat digunakan yaitu metode SDLC, RAD, prototyping, spiral, fast, dan lain-lain. Proses perencanaan sistem terdiri dari beberapa proses, yaitu tahap perencanaan sistem, tahap analisis sistem, tahap perancangan sistem, tahap evaluasi dan seleksi sistem, lalu yang terakhir tahap implementasi sistem. Kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Anggaran proyek sendiri adalah anggaran yang dibutuhkan untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan atau kapital yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana. Dalam estimasi biaya, terdapat komponen biaya yang diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek, biaya operasi, dan biaya perawatan. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat estimasi biaya, antara lain keadaan lingkungan perusahaan, kebijakan estimasi biaya, pernyataan cakupan proyek dan WBS serta penjelasannya, lalu terakhir rencana manajemen proyek. Setelah membuat aktivitas kerja yang berupa diagram WBS dari proyek pengembangan sistem yang direncanakan, selanjutnya akan ditentukan kebutuhan anggaran yang akan diestimasikan. Estimasi anggaran biaya sangat penting dalam pelaksanaan pengembangan proyek. Dengan estimasi biaya yang baik dan benar, suatu proyek akan berjalan dengan baik dalam memanfaatkan biaya yang dibutuhkan, sehingga dapat meminimalisir kekurangan biaya yang signifikan. Dalam membuat estimasi anggaran sebelumnya, saya menggunakan Microsoft Excel untuk membuat tabel estimasi yang terdiri dari nomor, kode tas, nama aktivitas, nama sumber daya manusia pelaksana, peralatan yang diperlukan, biaya perjalanan dinas selama menjalankan aktivitas tersebut, dan biaya keseluruhan. Jadi, dalam membuat proyek, biaya estimasi sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari proyek sistem tersebut. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.